Tidur, apa yang menyusul kemudian sungguh ganjil. Kubangunkan Chris lalu menelpon polisi. Aku tahu, mereka pasti telah membawa Natalie ke rumah itu. Aku tak punya waktu menjelaskan tentang hilangnya istriku dan langsung pergi ke rumah itu. Ya, tindakanku memang bodoh, tapi kita akan melakukan hal-hal bodoh jika orang yang kita cintai dalam bahaya. Begitulah watak manusia. Selama dalam perjalanan, aku terus bertanya pada diri sendiri, bagaimana bisa aku melewatkannya? Kenapa makhluk itu bisa berkembang begitu pesat? Dia menjelma jadi bentuk lain. Apakah ini karena aku telah selamat lebih dari satu persinggungan? Lebih dari dua tepatnya. Apakah makhluk itu begitu ingin menghabisiku? Namun mengapa membawa istriku? Akulah yang mereka inginkan. Akhirnya aku tiba di rumah itu. Tepat pukul 6 pagi. Sebelum sempat melangkah keluar dari mobil, HP ku tiba-tiba berdering. Itu dari Natalie. Halo. Sayang, kau baik-baik saja. Di mana kau? Seruku panik di telepon. Aku tak mengerti, bukannya kita sedang menginap di rumah Chris. Aku ada di rumah. Sekarang, di rumah kita, tolong pulanglah sekarang sayang. Sekarang aku benar-benar bingung. Apa dia benar istriku yang sedang bicara di telepon? Sayang, pergelangan tanganmu, sebelum aku selesai ia memotong, ia ada bekas luka bakar di tanganku. Jadi kuputuskan untuk pulang. Tatkala memundurkan mobil, aku melihat sesuatu. Sosok yang berdiri di dekat jendela di dalam rumah tua itu, ia tengah menyesap segelas air. Ia tersenyum padaku, dan matanya bersinar hijau terang sekali. Aku kembali ke rumah, merasa frustasi, tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sambil menyetir, aku berpikir, makhluk itu tahu bahwa aku akan mendatangi rumah tua itu untuk mencari istriku. Ia ingin aku melihat sesuatu. Tapi mengapa, setibanya aku di rumah, Natalie berlari dan memelukku. Aku merasa tak tega namun tetap kulepas dekapannya untuk dapat melihat apakah ada luka bakar di tangan Natalie. Ia menatapku kecewa. Ini aku. Dan saat kulihat matanya, jantungku serasa berhenti berdenyut. Mata Natalie, hitam pekat. Iris matanya tak lagi berwarna hijau, warna yang dulu selalu membuatku damai. Sekarang mereka berubah menjadi hitam kelam. Setelah melihat perubahan warna matanya di cermin, Natalie terus menangis sedangkan aku hanya tertegun mencerna semua ini. Sudah sehari penuh berlalu semenjak warna mata Natalie berubah. Dan belum ada penampakan dari makhluk itu. Hidup terasa normal, tak sesempurna dulu tapi normal. Natalie tetap seperti Natalie, hanya lebih serius sekarang. Aku berbincang dengan Chris via telepon, ia dan istrinya baik-baik saja dan tak melihat penampakan makhluk itu lagi. Setelah ku ingat-ingat kembali, tampaknya makhluk itu ingin aku melihat matanya. Ia ingin aku tahu apa yang telah direnggutnya dariku. Aku bahkan tak yakin, apakah dengan memusnahkan dua saudari, dapat mengembalikan warna mata Natalie seperti sedia kala. Namun yang pasti, aku akan terus mengawasinya. Baru saja aku berpikir kalau kami telah menemukan ketenangan setelah semua ini, keadaan malah menjadi semakin aneh. Mata Natalie masih tetap hitam. Selama beberapa minggu berpura-pura, semuanya normal. Akhirnya aku memutuskan untuk berbicara pada Natalie tentang situasi kami. Seutuhnya, selama ini ia selalu mengelak dari setiap pembicaraan. Hal-hal sudah tak lagi sama. Kami makan malam dalam diam. Aku terbangun di tengah malam mendapati Natalie bengong menatap langit-langit kamar. Cukup sudah, aku tak tahan terus hidup seperti ini. Aku harus menemukan jalan keluar dari masalah ini. Dan satu-satunya cara yang kutahu adalah dengan kembali ke rumah angker itu. Aku duduk membahasnya sampai tuntas dengan Natalie, walai ragu. Ia setuju bahwa kita harus kembali lagi ke sana. Apapun, dua saudari, sebenarnya, kami harus menghadapi mereka. Jadi sebelum berangkat, kami susun sebuah rencana. Seseorang menyarankan, untuk membawa cermin, jadi tak ada salahnya kulakukan. Maksudku, dalam keadaan genting seperti ini, kenapa tidak? Berjaga-jaga itu perlu. Namun sebelumnya, mengingat betapa gelap bagian dalam rumah itu, kuputuskan untuk membawa lensa infrared. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah aku harus mengajak Natalie atau tidak? Setelah kupertimbangkan fakta bahwa Natalie telah berulang kali menyelamatkanku, maka diputuskan ia akan ikut bersamaku. Namun, tak kuizinkan ia memasuki rumah itu walau apapun yang terjadi. Aku juga harus memastikan, terlebih dulu apakah Natalie benar-benar Natalie.
Meski nampak jelas ia lebih pendiam dari sebelumnya, tetap kutanyakan beberapa pertanyaan guna memastikan dia Natalie asli. Aku dapat melihat kesedihan terpancar dari matanya, mengetahui bahwa aku tak lagi percaya padanya seperti dulu. Namun ia menurut dan menjawab tepat setiap pertanyaanku, karena dengan begitu aku dapat terus berpikir jernih dalam situasi ini. Kami tiba di rumah itu pukul 11 siang, pun tak begitu berpengaruh karena keadaan di dalam begitu gelap. Karena berada di area terpencil, aku tak ragu untuk mengaitkan rantai pada daun pintu depan dan menariknya lepas dengan trukku. Takkan kubiarkan pintu apapun tertutup lagi di hadapanku. Kubiarkan Natalie berdiri 10 kaki dari ambang pintu, sehingga ia bisa melihatku. Berjalan masuk, perkiraanku adalah bahwa makhluk, dua saudari, ini tak dapat muncul di depan Natalie, jadi selama Natalie tetap berada dalam jangkauan pandangku, aku berharap, walau agak ragu, mereka takkan menampakkan diri. Dengan memakai lensa infrared yang kubawa, aku melangkah masuk. Natalie berseru gugup dari belakangku, hati-hati sayang. Bahkan setelah semua yang terjadi, masih dapat kutemukan ketenangan dari alunan suaranya. Semuanya akan baik-baik saja, aku janji, kita akan melalui ini, ucapku lamat-lamat. Udara di dalam rumah terasa pengap, hampir membuatku kesulitan bernafas, tapi bagaimanapun juga, petualangan ini sudah kupikirkan selama berhari-hari dan aku sama sekali tak berencana untuk mundur. Kulihat lagi simbol-simbol pada dindingnya, lalu kukeluarkan HP dan mengambil beberapa foto. Segala benda di dalam rumah porak-poranda serta penuh debu kecuali sebuah kotak kardus kecil di seberang ruang tamu. Sejauh ini aku sudah berjalan lurus sambil terus menjaga keberadaan Natalie dalam jangkauan pandangku. Namun kotak kardus itu tampak ganjil, terlalu banyak simbol di sekelilingnya, dan kotak itu satu-satunya benda yang tampak tak tersentuh. Sementara belum ada tanda-tanda kemunculan dari dua saudari. Aku akan memeriksa sesuatu dengan cepat, aku akan segera kembali oke. Teriakku pada Natalie, yang menganggukkan kepala, oke, tolong cepatlah, aku ingin segera pergi dari sini. Aku berlari ke seberang ruangan dan mencari-cari di laci lemari, semuanya kosong kecuali laci terakhir, yang mana berisi sebuah diari kecil yang terikat seutas tali. Segera ku jejalkan itu ke sakuku dan hendak melangkah pergi. Tapi saat aku berbalik, di hadapanku berdiri sosok istriku, yang tengah tersenyum sambil menyesap segelas air, matanya yang sehijau batu zamrud menatap nanar padaku. Jujur, untuk sejenak, aku tenggelam dalam kekagumanku akan mata hijau indahnya, namun aku segera sadar bahwa yang ada di hadapanku ini bukan Natalie. Aku pun mencoba berjalan pelan melewatinya. Baru saja aku dapat lewat, ku dengar Natalie berseru dari luar, "Apa? Kau baik-baik saja di sana?" Begitu suaranya sampai padaku, terdengarlah bunyi gelas pecah dari belakangku. Aku tahu apa yang akan segera terjadi, dan pada momen penuh adrenalin itu, aku pun nekat masa bodoh, aku hendak mencobanya. Ku keluarkan cerminku, berbalik dan menghadapkannya di wajah makhluk itu. Sekarang aku dapat melihatnya dengan jelas melalui lensa infrared, kepala miring, bibir menyeringai lebar. Ia mengeluarkan jeritan nyaring yang seketika menghancurkan kaca di tanganku. Sigap aku berpaling untuk berlari ke arah di mana aku dapat melihat Natalie sambil memejamkan mata. Ketika kurasa aku hampir sampai, aku menubruk seseorang, lalu sebuah tangan menggenggam pundakku dan dapat kurasakan seraut wajah persis di hadapanku. "Kau kembali pada kami," bisiknya di telingaku. Bagian yang paling mengerikan bukanlah mataku yang tertutup, namun kenyataan bahwa saat ia berbicara suaranya terdengar seperti suara 5 orang berbicara bersamaan, dengan nada berat nan dalam serta nyaring melengking bercampur jadi satu. Kemudian kurasakan dorongan tangan kedua yang menekan tubuhku jatuh ke lantai dengan kekuatan luar biasa. Saat terjatuh, aku tetap berusaha merangkak ke arah cahaya yang berasal dari ambang pintu. Aku berhasil merayap cukup jauh untuk dapat melihat Natalie yang tengah menjerit. Dari luar hendak berlari masuk ke dalam. "Berhenti, Natalie, berhenti. Jangan masuk," sentakku yang membuat langkahnya terhenti seketika beberapa kaki dari ambang pintu. Tidak, jangan kau juga, mereka tak boleh membawamu," mereka bilang. "Mereka tidak akan membawamu." Pada saat itu aku tak dapat lagi mengerti apa yang ia ucapkan. Kurasakan sebuah tangan menarik kakiku,
Nampaknya mereka berusaha menjauhkanku dari jarak pandang Natalie. Kulihat ponselku, tergeletak di lantai. Aku mulai merasa sangat pusing. Namun aku berusaha menggapai ponselku untuk membukanya. Meski gelap, foto wajah Natalie terlihat bersinar terang di layar HP-ku.